Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, channel YouTube Blog Sofiansa. Kali ini kita akan membahas atau mereview atau mengintip ciri-ciri mesin overdeck merek tipikal yang asli. Jadi biar teman-teman tahu gimana sih mesin overdeck yang asli, mulai dari fisiknya, modelnya atau dan lain-lainnya seperti itu. Kenapa saya membahas seperti ini? Ya biar teman-teman paham, karena di luaran kadang teman-teman pada saat membeli mesin overdeck second atau bekas, penjual mengaku asli, padahal sebenarnya dia tidak asli seperti itu. Namun sebelum kita lanjut untuk mengecek bagaimana sih atau kita mengintip yang asli mesin overdeck merek tipikal itu seperti apa, jangan lupa untuk di subscribe channel saya dan di like video ini, serta kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen dan insya Allah akan saya jawab selekasnya. Yuk langsung saja kita review. Oke teman-teman, nih langsung saja ke mesin overdecknya. Nah, kalau teman-teman tanya ini mesinnya asli atau tidak, ya ini seperti pada video saya sebelumnya cara menginstal overdeck, ini sebenarnya mesin asli overdeck. Sudah saya buktikan semuanya. Nah ini kalau yang asli kan dia ada serial numbernya biasanya. Nah seperti itu. Nah jadi teman-teman biasanya kalau asli dia untuk seri GK 31500 itu, nah dia ada platnya seperti ini. Oke, nah biasanya kalau second itu dia di sininya nih yang agak lama, agak buram, tidak seperti aslinya seperti ini. Karena kenapa? Ya sudah lama jadi warnanya agak menguning atau apa. Tapi kalau tension itu, ini kan tension, yang penting itu dia berfungsi. Itu. Nah, tipikalnya model overdeck tuh banyak. Nah, ini yang salah satu contoh. Nah, di sini biasanya ada tulisannya. Itu sama ditanam juga platnya, ada tulisan tipikal. Oke, nah ini. Biasanya sih kalau yang second kadang warnanya itu lebih cerah. Tapi kalau masalah warna itu kan biasanya dia cat ulang atau repaint. Nah, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting teman-teman cek semuanya berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah ini biasa dilihat dari dalamnya. Oke, teman-teman bisa cek dalamnya seperti ini. Jadi dilihat ya dalamnya itu bagus atau tidak. Nah ini untuk menggesernya. Oke, nah ini dari sisi depan. Jadi teman-teman sebenarnya kalau beli mesin second bisa dilihat seperti itu kan, dari tampilannya semua, hingga di sini dia biasanya ada merek tipikalnya. Oke, seperti itu semua. Nah, terus kita beralih ke samping. Nah, ini samping kanan. Nah, ini dia ada tulisan ininya, speednya, jaraknya. Oke, oke, kita ini atasnya. Nah, ini yang terpenting biasanya kalau tipikal asli itu dia harus ada pahatan timbul dengan tulisan tipikal di belakangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau overdeck yang asli itu dia harus ada tulisan seperti ini. Jadi kalau teman-teman beli mesin merek tipikal untuk jarum satu, overdeck atau apapun yang tidak ada pahatan timbul di belakangnya itu, saya pribadi masih meragukan keasliannya. Seperti itu, karena bisa saja dia merek lain tapi nanti posisi plat di depannya itu diganti dengan merek tipikal.
Nah seperti itu. Nah kalau masalah dia stiker, bisa aja sih stiker yang di sini tergantung dari si apa yang refurbishnya itu kan, dia mau model stiker seperti apa, seperti itu. Jadi stiker bukan menjadi bahan pertimbangan, yang jadi bahan pertimbangan yang utama yang ini. Terus teman-teman lihat bodinya semua, ibaratnya kalau baut yang apa, baut yang ini, baut L ya kan, L dilihat dia sudah aus atau tidak. Kalau dia sudah aus berarti dia sering diservis atau sering dibongkar. Nah itu ya jadi bahan pertimbangan teman-teman, seperti itu. Ini kan dia mesinnya di dalam, jadi kalau ini mesti dibongkar dulu semua, seperti itu, biar bisa dibuka di atasnya, seperti itu. Yang intinya kalau beli barang second itu teman-teman harus melihat baut-baut yang menjadi cover mesin itu, apakah dia lecetnya parah, dalam artian sering dibuka atau diservis atau tidak. Nah seperti itu. Oke, jadi itu untuk masalah mesinnya, tensionnya semua, seperti itu. Dia harus ada tempat oli benangnya biar kuat dilumasi, seperti itu. Nah ini untuk pengukuran level olinya, level oli overdeck, seperti itu. Oke, nah kalau masalah dinamo, saya pakai dinamo servo merek Yamaha, itu bebas sih. Jadi teman-teman bisa juga pakai dinamo clutch ataupun dinamo servo, tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Oke. Jadi itu aja sih kayak menurut saya yang menjadi bahan pertimbangan. Kalau masalah tempat benang, ini di pasaran banyak, dia tidak terlalu kritikal ya, seperti itu. Kalau ini untuk apa, bannya atau ini kan buat garis di di pundak itu, ya ini nggak tahu kalau second itu ada atau tidak. Ini kan kalau saya beli baru, kenapa saya pertimbangan beli baru ya, karena ada kalau beli baru pasti ada ininya, semua komplit set termasuk toolsnya, obeng dan oke. Itu aja reviewnya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah lihat penjelasan dari saya mengenai ciri-ciri asli mesin overdeck. Jadi ini sudah dipastikan kalau teman-teman membeli mesin overdeck second dengan mengacu pada ciri-ciri yang saya sampaikan, sudah dipastikan dia asli. Kenapa? Karena ini mesin overdeck saya beli baru asli, tidak second. Nah seperti itu. Dan yang juga dia ada biasa kalau second itu ada apa, dapat oli bawaan, terus dapat tools. Nah ini dia dapat ini benchnya semua sampai gulu tempat benang, seperti itu. Dan pasti teman-teman bertanya, kok kenapa saya nggak beli yang second untuk mesin overdeck ini? Ya karena kan harganya kalau dilihat lumayan cukup jauh ya, hampir 50% lah selisihnya, atau 40%, tergantung dari kondisinya gitu. Bisa ada yang di angka 3.500.000 minimal, atau 3 juta, bahkan ada yang 5 juta, tergantung dari kondisinya untuk yang second. Nah sementara kalau yang asli itu sekitar 7 jutaan lah, seperti itu. Nah, kenapa saya memilih ya, pertimbangan memilih overdeck yang baru seperti itu kan, karena kenapa, saya melihat di pasaran jarang sekali ada mesin overdeck gitu kan, tidak ada spesialis servis overdeck gitu kan, karena mungkin kerumitannya atau apa. Jadi yang kebanyakan kayak saya temui sih kalau servis mesin jarum satu gitu kan, kayak mesin jahit obras, mesin obras dan seperti itu. Nah overdeck agak jarang. Kenapa? Ya saya juga kurang paham gitu kan. Jadi dia biasanya servis mesin jahit yang kebanyakan dipajang yang itu mesin jarum satu, karena sering dipakai. Kenapa? Kalau overdeck itu jarang ya, untuk kaos atau pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Nah, maksud saya dengan membeli barang baru masih grace, jadi
pasti udah ada garansi, dijamin dia partnya tidak akan rusak sampai kurun waktu tertentu. Jadi itu saja penjelasan dari saya terkait dengan intip-intip nih spek mesin overdeck tipikal yang asli seperti apa. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk subscribe channel saya dan like serta komen video saya jika ada pertanyaan. Tetap semangat untuk berwirausaha gitu. Karena apa? Wirausaha itu tidak ada batasnya. Wirausaha itu sampai dengan kita tutup usia. Dan hal yang terpenting lagi adalah wirausaha itu bisa kita wariskan ke anak dan istri kita, seperti itu. Sedangkan kalau kita bekerja itu ada batas usia, batas pensiun, batas umur kalau kita sakit, serta batas PHK kalau perusahaan yang tempat kita bekerja itu sudah tidak kuat lagi beroperasi. Jadi tetap semangat untuk berwirausaha, insya Allah pasti berhasil. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.